Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami tentang pelanggan baru. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Mela Mantali. Saya sebagai presentator pertama. Berbicara tentang pelanggan. Pelanggan adalah seseorang yang memiliki waktu yang terbatas untuk mempertimbangkan merek. Mereka memiliki fokus yang kurang sebab laju kehidupan yang begitu cepat. Juga rendahnya tingkat kepercayaan kepada iklan mengenai suatu merek, sehingga pelanggan sering mengabaikannya dan beralih ke sumber nasihat yang bisa dipercaya, seperti lingkungan sosial pertemanan dan keluarga mereka. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu memahami cara orang membeli dari 4A ke 5A. Dalam kerangka yang paling awal dan digunakan secara luas untuk menggambarkan jalur pelanggan adalah AIDA, yang artinya attention, yaitu perhatian, interest, yaitu minat, desire, yaitu keinginan, dan action adalah tindakan. Istilah AIDA itu diciptakan oleh pelopor periklanan dan penjualan. AIDA berfungsi sebagai daftar periksa sederhana atau pengingat bagi para eksekutif periklanan ketika mereka mendesain iklan, dan bagi eksekutif penjualan ketika mereka menghampiri calon pelanggan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu gerakan 4A. Nah, gerakan 4A adalah model sederhana yang menggambarkan proses miring corong sederhana yang dilalui pelanggan ketika mengevaluasi merek yang mereka pertimbangkan dan mereka beli. Pelanggan mempelajari merek atau menyadari, menyukai atau tidak menyukai mereknya, atau menyikapi, memutuskan apakah akan membelinya atau bertindak, dan memutuskan apakah mereknya patut dibeli lagi atau bertindak lagi. Berdasarkan persyaratan ini, jalur pelanggan seharusnya ditulis ulang sebagai 5A. Aware artinya menyadari, appeal artinya tertarik, act artinya bertanya, act artinya bertindak, dan advocate artinya menganjurkan. Dalam tahap menyadari, pelanggan terpapar secara pasif pada daftar panjang merek dan pengalaman masa lalu, komunikasi pemasaran, dan atau anjuran orang lain. Misalnya, seorang pelanggan yang mempunyai pengalaman terdahulu dalam suatu merek kemungkinan akan mengingat dan mengenali mereknya. Namun, tidak didorong oleh keingintahuan. Pelanggan biasanya menindaklanjuti dengan meneliti secara aktif merek yang menarik bagi mereka untuk memperoleh lebih banyak informasi dari teman dan keluarga dari media. Bila mereka yakin dengan informasi lebih jauh dalam tahap bertanya, pelanggan akan memutuskan untuk bertindak. Penting untuk mengingat bahwa tindakan pelanggan yang dikehendaki tidak terbatas pada tindakan pembelian. Selanjutnya adalah gerakan 5A. Jadi, tahap-tahap pada 5A tidak selalu mudah dan bahkan terkadang berbentuk spiral, serupa dengan cara perempuan membeli. Contohnya, seorang pelanggan mulanya mungkin tidak tertarik pada sebuah merek, tetapi rekomendasi dari seseorang teman akan mendorong pelanggan untuk akhirnya membeli merek itu. Berarti pelanggan melewatkan daya tarik dan melangkah langsung dari meja, dari bertanya, dan lain pihak beberapa pelanggan mungkin juga melewatkan bertanya dan secara impulsif bertindak semata berdasarkan kesadaran dan daya tarik. Selanjutnya adalah mendorong dari kesadaran ke penganjuran. Keputusan seseorang pelanggan di sepanjang ke-5A biasanya dipengaruhi oleh gabungan dari pengaruh mereka sendiri, pengaruh orang lain, dan pengaruh luar. Kita namakan saja ini zona O atau O3.
Jadi pengaruh luar ini berasal dari sumber eksternal. Pengaruh ini mungkin juga berasal dari antarmuka, pelanggan seperti tenaga penjualan dan staf pelayanan. Dari sudut pandang merek, pengaruh luar masih bisa dikelola dan dikendalikan titik pesannya, medianya dan frekuensinya bisa direncanakan. Begitu pula pengaruh orang lain yang berasal dari lingkungan eksternal. Biasanya pengaruh ini berasal dari lingkaran teman dan keluarga, yaitu kabar dari mulut ke mulut. Pengaruh orang lain bisa juga berasal dari komunitas pelanggan yang lebih luas tetapi independen. O3 adalah alat lain yang membantu pemasar mengoptimalkan upaya pemasaran. Jika pemasar berhasil mengidentifikasi pentingnya pengaruh luar, orang lain dan sendiri, mereka akan mampu memutuskan apa kegiatan dan apa yang mereka harus fokuskan. Dan jika pengaruh luar adalah pengaruh yang paling penting, pemasar harus mengandalkan kegiatan pemasaran komunitas. Namun, jika pengaruh sendiri adalah pengaruh yang paling penting, pemasar harus lebih menekankan untuk membangun pengalaman pelanggan pasca pembelian. Dan akhirnya adalah dalam ekonomi digital, jalur pelanggan harus didefinisikan ulang sebagaimana 5A: menyadari, tertarik, bertanya, bertindak, dan menganjurkan, yang mencerminkan konektivitas di antara pelanggan. Konsep marketing 4.0 akhirnya bertujuan mendorong pelanggan dari menyadari ke penghancuran. Saat melakukan hal ini, pemasaran harus mengungkit 3 sumber pengaruh utama: pengaruh sendiri, orang lain, dan luar. Ini adalah apa yang kita namakan zona 0 atau O3, sebuah alat berguna yang bisa membantu pemasar mengoptimalkan upaya pemasaran mereka. Baik, itu saja pemaparan materi dari kami, kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Saya Syafrin Samukodompit, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.